Untuk semuanya. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik. Belum boleh saya absen dulu ya? Ya, boleh. Raya, Hadir Pak. Aca, Hadir. Cindy, Sipa. Hadir. Bapak lihat ada beberapa yang masuknya 1, 2, 3, 4, 5. Siapa aja yang masuk ya kira-kira? Di sini lagi wabah Pak. Oh, benar Pak. Iya, Pak. Oke. Dina sama Pak. Vina, Farah, saya 3 lagi. Akul. Makmur. Apa? Nova, Zaki. siapa? Zaki. Yaki, berarti 5 yang lomba ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini ada kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin boleh dipimpin sama boleh dari laki-laki sendiri. Baik, terima kasih Muhammad Raya. Baik, kita mulai aja ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita ada tahu hari ini kita membahas apa? Mau bahas dasar produksi film. Oke. Sebelum masuk ke materinya, kira-kira ada yang suka nonton film nggak nih kira-kira? Untuk teman-teman semuanya. Aku Suka film apa tuh kira-kira? film kartun, film action juga suka. Kartun, action. Oke. Oke, boleh. Berarti cukup suka lah ya dalam konteks film ya. Kira-kira untuk film sendiri menurut Aca itu apa sih film itu? Aku ya mungkin video yang memiliki makna ya, karena setiap film punya cerita. Video yang memiliki makna. Ada lagi apa? Film itu sebuah kisah yang dituangkan dalam sebuah film. Jadi misalnya satu cerita yang dituangkan dalam film. Oke. Bagus ya. Bagus pada Aca dan Raya, bagus jawabannya bagus banget. Terus boleh mungkin untuk hari ini kita akan bahas terkait 3 hal. Itu ada konsep dasar perfilman, ada sinematografinya seperti apa, dan juga ada editingnya seperti apa. Seperti itu. Oke. Zoom ya. Maaf ya. Jadi untuk konsep dasar film. Itu minusnya apa di atasnya? Itu di tengah. Nih. Oke. Jadi film itu apa sih? Jadi film itu apa sih? Jadi betul ya apa tadi kata Muhammad Raya dan Aca, yaitu film itu adalah sebuah karya audiovisual tentunya. Audiovisual yang melibatkan berbagai tahapan, yaitu dari mulai ide pengembangan sehingga dari mulai ide pengembangan sampai ke editingnya dan penyempurnaan dari segi karya tersebut seperti itu. Sederhana seperti itu. Jadi film-film yang sering teman-teman dengar nih, yang sering teman-teman lihat ya film-film di bioskop ya tentunya ya itu film-film yang merupakan awalnya dari ide lalu disempurnakan menjadi sebuah film seperti itu. Oke. Dan kita itu ada tahapan produksi film. Itu ada 3 teman-teman. Itu ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Jadi praproduksi itu apa sih? Praproduksi itu adalah perencanaan. Perencanaan maksudnya gimana? Perencanaan yaitu ide awal. Jadi perencanaan dia membuat suatu film itu seperti apa. Misal jadi kayak mentahan awalnya seperti apa seperti itu untuk dimulai ke produksi untuk realisasian. Apa sih produksi itu? Realisasian yaitu memulai syuting atau memulai membuat dari segi dari pemilihan aktor, dari mulai syuting ke lapangannya, mulai pengambilan gambar itu produksinya nanti untuk dilakukan seperti itu. Setelah itu ada namanya penyempurnaan, yaitu pasca produksinya itu yang dimana pasca produksi sendiri adalah penyempurnaan dari apa yang sudah kita ambil di produksi. Contoh, jadi di pasca produksi ini ada namanya editing. Nah, editing itu jadi penyempurnaan, jadi membuat karya audiovisualnya menjadi lebih menarik seperti ada tambahan sound, tambahan lagu, tambahan efek-efek apa itu di penyempurnaan seperti itu. Ya kita, nah sebelum ini ketahapan dari sedikit ya elemen pertama. Oke. Ada elemen pertama dalam film. Oke. Oke, ini teman-teman itu ada 5 teman-teman. Jadi ada sinematografi, ada penyutradaraan, ada editing, ada tata artistik dan tata suara. Cuma dari 5 ini 5 elemen utamanya, tapi yang lebih penting, paling penting tentunya
kalau tidak ada sinematografi dan editing itu mungkin menjadi hampa gitu seperti itu. Jadi, nah, oke, karena kita masuk dalam utamanya, kita masuk apa sih sinematografi itu? Ada yang tahu nggak tentang sinematografi itu apa? Sederhananya seperti apa? Nggak tahu. Tahu? Boleh dari Muhammad Raya atau sinematografi? Suatu jenis dari produksi film. Jadi suatu jenis contohnya misalnya karakteristik dari filmnya atau jenis filmnya sinematografi. Oke, betul ya, betul ya, betul. Jadi sederhananya ini sinematografi itu sederhananya adalah teknik, ya. Teknik menangkap gambar atau apa terkait teknik-teknik pergerakan. Jadi teknik pencahayaan, pergerakan kamera atau teknik menyusun gambar itu semuanya sinematografi. Jadi sederhananya adalah teknik gimana membuat film jadi lebih menarik, lebih bagus tentunya. Seperti itu sederhananya itu sinematografi. Oke, kita editing. Tadi udah ada sinematografi, tentunya ada editing. Oke, editing boleh yang tahu siapa editing itu apa? Boleh dari Aca dulu deh apa editing. Editing itu apa sih? Itu menyempurnakan video yang udah kita bikin. Nanti kita kan nge-tag beberapa scene, beberapa kali tag itu nanti digabung sama dibuang yang gagal-gagal, namanya dikat-kat, ditambah lagu pendukung, ditambah efek suara. Oke, betul ya Aca, betul banget, keren banget Aca ya. Oke, jadi betul ya kata Aca tadi, jadi itu sederhananya yang menyusun, memotong dan menggabungkan. Jadi ada yang dipotong, ada yang disusun lagi, ada juga yang digabungkan, ada yang ditambahkan kayak penambahan suara atau lagu atau apapun itu adalah editing seperti itu. Oke, dari media pembelajaran sini kira-kira ada yang teman-teman yang tahu nggak ya apa aja? Apa? Boleh dari Muhammad Raya dulu. Ini apa kabar itu? Handycam untuk video biasanya. Oke, betul. Kalau bisa itu, terus yang kedua ada kamera DSLR. Terus itu untuk sound, ya. Ada sound cardnya itu sound card bentuk ini, terus ada linknya. Terus ini ada lighting, ada tripod dan juga gimbal slider. Gimbal slider. Betul banget Muhammad Raya. Betul kan Muhammad Raya? Nah, untuk software sendiri yang digunakan nanti ada dua ya, mungkin benar-benar udah asing yaitu ada Premiere Pro, ya, ada Premiere, ada After Effects mungkin bisa, terus ada juga Filmora seperti itu. Itu untuk software yang biasanya digunakan oleh profesional film seperti itu. Oke, kira-kira mau yang di sini. Di sini ada 3 film, ada film Parasite, ada film dari Sosial Dilema, ada film Hereditary. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nonton nggak salah satu? Parasite itu tentang thriller, Pak. Parasite. Boleh berarti tentang apa? Thriller. Lebih ke thriller, ya. Bukan horor. Thriller horor. Kalau menurut saya thriller horor. Ada thrillernya tapi memang backgroundnya horor. Oke. Yang tulisan dilema boleh yang lain? Ada yang tahu nih termasuk jenis film apa? Media sosial dilema. Ada yang tahu? Nggak tahu sih Pak, belum pernah nonton. Belum pernah nonton ya? Oke. Jadi kalau hari ini kita lihat ada yang tahu? Ada yang tahu horor? Horor kayaknya itu dari Horor tempatnya. Horor ya? Oke. Jadi gini. Ini Bapak kasih aja ya. Jadi yang pada saat ini betul kata yang tadi ya, yaitu filmnya itu film thriller horor. Jadi sederhananya kita menceritakan keluarga dan keluarga gitu. Jadi kayak keluarga, kalau ikut keluarga dan keluarga lagi seperti itu selesai. Dan itu memang thriller, lebih ke thriller ya. Horor bisa, tapi thrillernya lebih mendominan daripada horornya seperti itu. Dan ada sosial dilema. Dari judulnya sendiri ada proses sosial dilema, yaitu ya ini film berupa dokumenter. Dari mana film ini adalah kayak ada orang mewawancarai salah satu seseorang yang dia dalam keadaan dilema sosial medianya. Dilema sosialnya. Jadi dia kayak mengenai kehidupan sosialnya dia tuh kayak bingung atau dilema gimana sih sosial. Nah itu ada seorang yang mewawancarai seperti itu dan dijadikan seperti sebuah film seperti itu. Jadi ini sebenarnya fakta. Ini yang biasa anak sekarang ini Gen Z ya sekarang ya. Di sosial dilemanya itu kan ada gimana gitu ya. Itu ini cukup fakta, memang fakta ini untuk anak-anak zaman sekarang seperti itu. Nah untuk Hereditary ini film juga sebenarnya film jadul ya. Ini film dalam Hereditary ini adalah film terjadinya film lebih tepatnya horor, betul ya.
horor. Itu dimana film ini menceritakan psikologis. Jadi dalam lingkup keluarga itu ada sebuah salah satu aktor, seorang anak yang tiba-tiba dia terjebak dalam lingkup keluarganya. Jadi keluarganya itu ada kejadian mistis yang harus diceritakan oleh si anak ini sehingga itu mengganggu psikologis dia, seperti itu filmnya. Oke, mungkin seperti itu ada bahasa ada dilema dan teorinya seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian aja dari pembelajaran hari ini ya. Mungkin langsung kita masuk ke LKPD ya. Nah, oke. Untuk LKPD sendiri, Bapak ingin kalian masing-masing semua, Bapak udah ngirim videonya ya, udah ngirim videonya, itu silakan dari masing-masing kalian menganalisis teknik apa aja sih yang digunakan dalam video itu. Teknik apa aja sih yang ada dalam video itu. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit cukup? 7 menit. 7 menit boleh ya, kayak 7 menit ya untuk menganalisisnya. Nanti setelah selesai boleh nanti ada yang mempresentasikannya seperti itu ya. Oke, silakan. Oke, gimana teman-teman? Lancar? Lancar. Boleh untuk video tersebut teknik apa aja boleh? Bapak mau satu orang yang mempresentasikan dulu. Lancar, boleh. Jadi dari video yang Bapak Andre sudah kirim tadi, aku menemukan banyak banget ya sebenarnya teknik-teknik, tapi aku sebutin beberapa aja. Di sini tuh aku nemu teknik roll of thoughts. Jadi subjek ditempatin di sepanjang garis imajiner yang membagi frame itu jadi 3 bagian, menciptakan keseimbangan visual dan komposisi yang menarik. Terus aku juga nemu teknik leading lines. Jadi menggunakan garis-garis alami dalam lingkungan kayak jalan, pagar atau bayangan yang mengarahkan mata penonton ke subjek utama. Ada juga framing yang manfaatkan elemen-elemen di sekitar subjek kayak jendela atau pintu buat membingkai subjek, menambah kedalaman dan konteks visual. Sebenarnya masih banyak lagi tapi satu lagi aja. Ada depth of field alias kedalaman bidang yang menggunakan aperture lebar untuk menciptakan latar belakang yang blur, menonjolkan subjek utama dan memberikan kesan profesional. Oke. Bertahan buat Cak. Nah, karena kita sudah selesai nih pembelajarannya, mungkin Bapak ingin saja tugas rumah, tugas untuk di rumah, seperti itu. Tugasnya sendiri itu sederhana ya, tugasnya itu kalian cukup membuat ya per individualnya sama Bapak. Kalian membuat video ya, boleh iklan, boleh short movie, boleh apapun, pokoknya minimal berapa ya? Bebas sih, bebas web. Jadi buat video boleh iklan, boleh short movie atau apapun itu, boleh apapun itu membuat video dengan menggunakan teknik-teknik dari apa yang dalam video itu. Jadi yang di video itu tekniknya apa, nanti dibuat lagi dengan bentuk video yang berbeda, tapi tekniknya harus sama seperti video itu. Paham nggak? Ya, seperti. Untuk deadline-nya sendiri itu Bapak kasih seminggu cukup? Cukup. Oke. Nanti untuk seminggu nanti jika sudah seminggu akan dikumpulkan, nanti akan kalian akan mendapatkan di dari Bapak seperti itu. Oke. Mungkin sekian aja dari pembelajaran Bapak hari ini. Ada yang mau ngasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Aku bisa. Boleh saja. Gimana kesimpulannya? Ya jadi tadi udah disebutin lah ya kalau buat elemen-elemen utama. Ya, terus habis itu buat apa ya yang dibutuhkan kalau mau bikin film tuh ada tripod, kamera, gimbal, terus mikrofon. Nah terus buat software editnya juga yang Bapak kenalin tadi tuh ada Premiere, ada Filmora atau ada After Effects juga bisa. Itu sih yang aku tahu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang mau menambahkan dari apa yang kamu? Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih kepada Aca untuk kesimpulan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sekian ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya untuk tugasnya untuk minggu depan dipersiapkan ya teman-teman. Oke, sekian dari saya.
Oke, karena tadi mau berdoa, kita akhiri dengan berdoa ya. Boleh dipimpin lagi oleh Muhammad Raya. Baik. Terima kasih pada teman-teman yang sudah cukup serius ya untuk belajar hari ini. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.